chef gitu ya. Mereka sudah berhadapan dengan ayam. Ayam, ada ayam. Disuruh ngapain sih? Memfile, memisahkan daging dari tulangnya ya. Okay. Sambil kalian memfile, sambil aku tanya-tanya, oke? Oh ya, ya udah silakan kita mulai dari sekarang. Oke, tes dulu ya. Gaya siapa nih? Jadi kita bacain dulu nih tweetnya Kiki Saputri ya. Kita mau tanya Belinda, kamu kalau baca ini gimana? Ya ampun, kasihan banget yang namanya Kiki. Yang satu dikat tayangan roasting, yang satu dikat jadi juara cooking. Belinda, kamu perasaannya gimana? Banyak orang yang menganggap bahwa Kiki itu lebih pantas jadi juara dibanding kamu. Kalau soal itu ya sebenarnya sedih ada ya, pastilah, pasti sedih. Karena ya kan jujur sampai ajang ini tuh, titik ini tuh nggak gampang, perjalanan juga panjang, nggak gampang juga, banyak yang udah dikorbankan. Jadi ya sebenarnya agak kecewa, tapi ya menerima juga. No, agak kecewa. Kamu sampai ceritanya bergetar ya. Sempet nangis nggak kamu? Nangis ada lah pasti. Ada ya, iya. sedih ya. Terus sekarang gimana perasaannya? Kalau sekarang ya mau gimana lagi ya, iris buat iris, terima aja gitu. Kiki, kamu gimana? Kamu Gimana, udah bantuin motong itu tulangnya lem, tapi justru Belinda yang menang tuh sebenarnya ada rasa gitu nggak sih? Ada rasa gitu nggak? Wah, saya senang sekali Kak dengan menangnya Belinda juga, karena memang dia deserve gitu kan. Dia juga masaknya oke waktu di grand final. Jadi ya benar kata Belinda, itu swadidis, karena sebenarnya yang netizen perlu tahu itu kita jago aja nggak cukup Kak gitu loh. Jago aja nggak cukup. Karena memang di setiap saat itu kita kan ada under pressure, dan juga kita memang harus siap untuk segala kemungkinan gitu kan, harus siapin mental, harus siapin konsep. Kalau di hari itu konsep kita salah ya memang pada akhirnya ya bisa aja kalah ataupun pulang. Kalau masih di juara 1, 2, 3, 4. Atau kalau yang di final ya itu kemungkinannya kalau nggak juara 1 ya juara 2. Oh, itu aja lah ya. Iya, makanya 1, 2. Kalau ada yang juara 1 ya pasti ada yang juara 2 lah. Benar. Gitu Yang penting kan udah dapat hadiah. Oh iya. Itu aja sih. Kalau ada yang bilang, oh pasti yang dimenangin tuh yang sekolahnya mahal-mahal gitu. Tidak benar. Enggak sih Kak. Hah? Enggak sih Kak kalau itu. Nggak tahu. Enggak tahu. Iya, enggak tahu sih. Belinda, kalau kamu dibilang kamu dapat privilege karena sekolahmu mahal. Sebenarnya aku bersyukur bisa sekolah di sana, karena papa mama nyekolahin di sana juga nggak gampang, cari uang kan nggak gampang ya Kak. Jadi ya sebenarnya ya aku bersyukur bisa sekolah di sana. Kamu bisa bersekolah di sana bersyukur, tapi kalau dibilang katanya emang sengaja nih, pokoknya yang menang yang kayak harus sekolah bagus sih, soalnya sekolahnya sama kayak sekolahannya jurinya ya kan? Iya. Iya gitu. Kalau itu ya nggak apa-apa, terserah kata. Itu salah itu harusnya ditanya ke jurinya ya, salah ya. Terserah kata netizen. Aduh, iya. Sabar ya. Thank you Kak. Berapa lama, berapa hari, berapa malam kamu sedih? 2 hari pertama. 2 hari pertama. Iya. Terus? Iya, karena nggak nyangka bakal seramai ini. Itu. Apa yang kamu rasakan? Sedih, tapi ya udah. Sedih apa, ngerasa bahwa apa kamu nggak dipercaya? Iya, tapi ya kalau misalnya sedih pun juga gimana ya, udah terjadi. Udah terjadi, jadi Dan memang bukan salah dia. Itu bukan salah dia, itu yang aku mau iniin. Jadi sekarang pun ya jalan ke depannya ya tetap harus jalanin, bisa buktiin ke netizen kalau ya Belinda memang layak untuk jadi winner. Buktinya betul. bukan cuma di Betul. ajang yang kemarin, tapi ke depan sepanjang perjalanan ya kalian berdua. Iya, betul. Sempat telepon-teleponan nggak ini kamu berdua setelah rame? Sempet Kak. Waktu pertama tayangan selesai final itu kita langsung teleponan kayak, Bel, are you okay, Bel? Iya, are you okay, Ki? Tahu Kiki will be okay. Ya, everyone kan dukung dia gitu. Bukan dukung semuanya juga, Bel. Cuman kan mayoritas. Oke, jadi Iya. siapa yang nelpon duluan? Aduh, perhatian banget sih Kiki. Ampun. Baik banget sih kamu Kiki. Kiki Saputri, salah bukan. Coba kita lihat. Ini mah agak wow, difile. Oke. Hah? Oh, ada hitungannya? Wah, oke, kita hitung. Mundur, 10. Tadi kok nggak dibilang gini? Ada hitungannya. 4. Dari 10 langsung 4. Ini memang lebih ya, 3. Lebih pressure dari pressure test. 1. Enak banget, dari 10, 4 jadi 1. Udah jadi apa ini? Oh, dia rapi ya bentuknya. Udah dipilih belum itu? Tuh. Pilih atau dipotong? Pilih.
Itu membuktikan ya, membuktikan Belinda. Karena tadi pada saat melakukan itu sambil dia ditanya-tanya, jadi ini adalah tanda bahwa dia emang gampang stres. Under pressure. Under pressure ya. Wah, pressure-nya beda sih. Udah apa selesaiin aja. Enggak lebih Tapi pressure kan mana? ini udah di-file, Bel. Iya, Ini udah dadanya Udah dipilih. Enggak lebih pressure mana? Lebih pressure mana? Kamu ditanya-tanya ini apa? Sini Baik, silakan kalian melanjutkan ya, kalau bisa langsung jadi masakan ya. Wah. Kita mau ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Angela Lee. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, private room sudah ada Angela Lee yang akhirnya bisa udah mulai beraktivitas seperti biasa ya, Amin. sejak mengalami kecelakaan pada bulan Mei kemarin, Iya. Mei tahun ini gitu ya. Kecelakaan membuat kamu berapa lama harus bed rest di rumah sakit? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Sorry, di rumah sakitnya 2 minggu. 2 minggu. Cuman nggak bisa jalan tuh 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Dan sempat nggak sadarkan diri. Iya, jadi bangun-bangun itu, lah kok aku di ICU ya? Kayak gitu. Kaget banget. Apa yang kamu alami pada saat kamu nggak sadarkan diri waktu itu? Sebenarnya nggak ada yang mistis-mistis gitu sih. Cuman lebih ke sekarang ini jadi orang tuh lebih kalem, lebih tenang, nggak sekemerungsung dulu gitu. Jadi kamu efeknya justru ngerasa sesudahnya ini, Iya, sesudah betul, itu. betul. Pada saat momen kecelakaan itu sendiri, apa yang teringat pada saat momen kecelakaan? Sama sekali nggak ingat. Sama sekali. Sama sekali. Untungnya nggak ingat. Coba kalau posisi waktu itu sadar, wah, udah pasti rewel banget. Maksudnya dalam arti harus steril lah nanti. Nanti lo ini kenapa pasti kayak gitu. Tapi untungnya dibuat nggak sadar 3 hari. Jadi setelah bangun ya udah. Bangun lah kok sikilku ada pennya. Kaget banget sih. Tapi ya kan kamu juga sama asisten gitu. Kondisi mereka. Kalau yang satu meninggal, yang satu lagi belum bisa jalan sampai sekarang. Dia juga pakai pen. Cuman karena emang sebenarnya sama dokter tuh nggak boleh jalan dulu. Karena Angel tuh orangnya nekat, ya wes jalan lah 2 bulan. Tapi ini pasti juga ya hal yang nggak gampang ya buat kamu ya. Iya. Lihat ada asisten yang kerja sama kamu. Iya. Itu dengan kejadian ini namanya kamu kerja kan terus meninggal dunia. Gimana kamu melewati itu? Sedih banget sih. Tapi life must go on. Angel sudah ke keluarganya juga minta maaf, meskipun ya itu bukan, maksudnya itu kan sopir, kelalaian sopir, tapi kan ya tetap harus Iya. gitu deh. Tapi itu dengan keadaan itu asistenmu meninggal, kamu mengalami kecelakaan, menimbulkan kesadaran apa sih di dalam kehidupan kamu itu? Lebih ke kalau dulu jadi orang tuh kayak geradakan banget gitu loh, kayak nggak punya aturan dalam hidup, misal kayak sering minum banget. Sekarang dulu tuh dari pagi sampai malam tuh masih harus minum. Kecanduan alkohol, tapi sekarang tuh udah bisa nggak nyandu kayak dulu gitu loh, lebih bisa mengontrol diri dalam hal apapun. Ini ada postingan kamu 2 hari setelah coba kita lihat postingannya nih ya. Nih, kamu nih pada saat 2 hari setelah kecelakaan, pada saat kamu sudah sadar nih, Iya, iya. setelah sadar gitu ya. Kamu lihat, kalau lihat foto ini lagi gitu, lihat kondisi kamu itu, apa yang kamu rasain sekarang? Bersyukur Bersyukur dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. dikasih kesempatan kedua. Iya. Apa yang kamu janji berbeda di kesempatan yang kali ini? Lebih wise, lebih ke kalau mengambil keputusan itu nggak gerusa-gerusu gitu loh. Apa terakhir keputusan yang kamu anggap berusaha-gerusu? Terutama dalam hal cinta. Itu salah mulu. Tapi sekarang harus lebih wise, harus lebih, masa salah terus sih? Gitu. Itu, justru itu yang mau kesadarannya. Iya. Pokoknya harus jadi lebih baik lah. Kenapa jadi kamu munculnya malah kesadaran itu? Soalnya biasanya tuh masalah yang sering aku ituin selalu di percintaan. Jadi lebih ke hati-hati aja. Nah ini kan masalahnya kecelakaan, tiba-tiba Iya, betul. nyangkutnya ke percintaan. Betul. Kalau kecelakaan sih, maksudnya kedepannya nextnya tuh aku harus lebih hati-hati. Ya, dalam segala hal dalam hidup tuh aku harus lebih bijaksana, intinya kayak gitu aja sih. Terus lari ke percintaan? Lari ke percintaan ya, terutama bijaksana dalam hal memilih pacar di percintaan gitu kan ada. Oh, oke. Ada gini. Ada hubungannya ya? Nah ini benarkah bahwa dulu waktu kamu sempat ngalamin kasus dan sempat menjalani masa tahanan gitu ya, itu juga kamu sempat berjanji akan berubah hidupnya. Apa yang terjadi
terjadi sesudah itu? Betulkah kamu benar-benar berubah pada saat itu atau kembali lagi sehingga menurut kamu ini juga adalah sebuah momentum juga untuk kamu dikasih kesempatan untuk berubah lagi selain berikutnya di Jangan. Tetap di Love Podcast.